Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Rahmat Rianto Putra, NIM 8040180282. Ini saya akan menjelaskan tentang framework CMMI. Apa itu CMMI? CMMI adalah singkatan dari Capability Maturity Model Integration. Ini adalah kerangka kerja framework yang biasa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. Apa itu proses? Proses adalah cara kita melakukan suatu tugas, misalnya membuat proposal, menganalisa kebutuhan klien, membuat kode program, dan kegiatan lainnya. Semua tata laksana kegiatan tersebut dikenal dengan nama proses atau prosedur. CMMI membantu kita untuk memperbaiki proses di perusahaan atau organisasi kita. Dengan membaiknya proses, diharapkan produk yang dihasilkan ikut menjadi lebih baik. Apa isi CMMI? CMMI terdiri dari rangkaian practice test. Dalam rangkaian practice test ini ada rambu-rambu atau rekomendasi yang dapat diikuti. Practice test adalah practice test dalam CMMI dibagi menjadi dua, yaitu generic practice dan specific practice. Bila kita sudah mengimplementasikan practice dengan sempurna, kita dianggap sudah memahami goals. Sama seperti practice, ada generic goals dan specific goals. Apa hubungan CMMI dengan standarisasi ISO? CMMI dan ISO sama standar yang digunakan untuk menilai proses suatu organisasi. Kalau kita programmer Java, kita punya sertifikat SCJP, SCWD, SCBCD, dan sebagainya. Nah, anggap saja CMMI atau ISO ini adalah sertifikasi perusahaan. Kalau di SCJP yang dinilai adalah penguasa kita terhadap bahasa pemrograman Java, maka di ISO atau CMMI yang dinilai adalah penguasaan perusahaan terhadap prosesnya sendiri. Perbedaan CMMI dan ISO terletak pada ketelitiannya. Bila kita ingat perusahaan kita mendapat sertifikat ISO, perusahaan kita harus memiliki standar operationing, proceduring, atau SOP yang tertulis. Kemudian kita harus membuktikannya pada badan sertifikasi bahwa SOP tersebut kita jalankan dengan baik. Berbeda dengan CMMI, selain kita punya SOP, dia punya aturan khusus tentang isi SOP. Misalnya, kalau kita melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Misalnya, pertanyaan kebutuhan user harus dicatat. Kemudian pernyataan kebutuhan harus dikonfirmasi ke user. Kemudian pernyataan kebutuhan harus disetujui kedua pihak. Kemudian kalau ada perubahan harus dicatat. Kemudian antara kebutuhan dan software yang dideliver harus bisa dilacak bolak-balik. Singkatnya, kalau kita lulus ISO, belum tentu lulus CMMI. Sebaliknya, kalau kita lulus CMMI, besar kemungkinan kita akan lulus ISO bila ikut sertifikasinya. Bila kita sama sekali belum mengimplementasikan apa-apa, perusahaan kita akan dikategorikan ML1. Level ini diadakan sebagai hiburan bagi perusahaan yang sudah ikut SCEA MPEI kelas A, tapi tidak lulus bahkan di ML2 WIL. ML1 kedengarannya lebih baik daripada no ML atau ML kosong. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.